Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ayaro dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata pelajaran Sejarah Indo. Hasil budaya masyarakat pada masa praaksara. Hasil budaya manusia praaksara. Masyarakat praaksara dalam melaksanakan berbagai kegiatan menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu manusia purba diperkirakan membuat alat batu dengan cara membenturkan sebuah batu dengan batu yang lainnya, hingga menghasilkan berbagai macam pecahan untuk dibuat berbagai peralatan untuk memasak dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud hasil kebudayaan? Apa saja contoh hasil kebudayaan? Kebudayaan adalah hasil kegiatan dari penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau membuat penduduk di setiap pulau hidup dan menetap terpisah satu sama lain. Penduduk membentuk suku sendiri-sendiri yang masing-masing memiliki kebiasaan hidup dan adat istiadat yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan hidup dan adat istiadat menjadi budaya yang diwariskan kepada generasi penerusnya secara turun-menurun dan terus dilestarikan hingga saat ini. Ternyata kebudayaan masyarakat Indonesia sudah ada sejak zaman praaksara. Ini adalah contoh-contoh hasil dari budaya masyarakat praaksara. Pertama, kapak perimbas. Kapak perimbas adalah sejenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif. Kapak perimbas tidak memiliki tangkai dan digunakan dengan cara menggenggam. Alat ini berupa batu yang terbentuk menjadi semacam kapak. Teknik pembuatannya masih kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu yang panjang. Bagian tajam kapak jenis ini hanya pada satu sisi. Tempat ditemukannya antara lain di Lahat atau Sumatera Selatan, Kamuda atau Lampung, Bali, Flores Timur, Puno atau Pacitan Jawa Timur, Japang Kulon atau Sukabumi Jawa Barat, Parigi, Tambang Sawah atau Bengkulu. Yang kedua, kapak penetak. Kapak penetak memiliki bentuk yang hampir sama dengan kapak perimbas. Bagian tajamnya berliku-liku. Kapak ini dibuat dari fosil kayu. Kapak ini memiliki bentuk lebih besar dari kapak perimbas, namun cara pembuatannya sama-sama masih kasar. Fungsi dari kapak ini yakni untuk membelah kayu, pohon, bambu atau disesuaikan dengan kebutuhannya. Kapak penetak ditemukan hampir di seluruh wilayah. Yang ketiga, pahat genggam. Pahat genggam dibuat dari kalsedon dan fosil kayu, berukuran sedang dan kecil. Pahat genggam memiliki bentuk yang lebih kecil dari kapak genggam. Para ahli menafsirkan bahwa pahat genggam mempunyai fungsi untuk menggemburkan tanah. Alat ini digunakan untuk mencari umbi-umbian yang dapat dimakan. Yang keempat, alat serpi. Alat serpi merupakan batu pecahan sisa pembuatan kapak genggam yang dibentuk menjadi tajam. Alat ini berfungsi sebagai serut, gurdi, penusuk, dan pisau. Alat serpi ditemukan antara lain di Punung atau Pacitan Jawa Timur, Sangiran, Ngadong atau Lembah Sungai, Mengawan, Solo, Gombong atau Jawa Tengah, Lahat Cabenge, dan Mengeruda atau bagian barat Flores NTT. Dan yang kelima, alat-alat dari tulang. Alat-alat ini dibuat dari tulang-tulang binatang buruan seperti tanduk, menjangan, duri ikan pari, dan ada kemungkinan digunakan sebagai mata tombak. Alat-alat dari tulang ditemukan di Gua Lawang di daerah Gunung Kendeng, Bojonegoro, di gua-gua di daerah Tuban atau Gua Gede dan Gua Kadang. Ditemukan alat-alat dari kulit kerang berbentuk sabit atau lembu. Sekian dari saya, pembahasan tentang hasil budaya masyarakat pada masa praaksara.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.